Oke, halo semua kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dari organisasi dan arsitektur komputer yang materi pembahasan kami adalah As Possible 1, yang dimana kemampuan yang akan direncanakan mampu mempelajari dan menjelaskan tentang arsitektur komputer berbasis ide von Neumann. Yang kedua, komputer IaaS arsitektur SAP 1 beserta dengan instruksi dan pemrograman SAP 1. Adapun materi dari pembahasan kami ini disusun oleh Maru Badruksaribu dan Daniel Pariang Simurakir. Simple as Possible 1. Simple as Possible 1 merupakan tahap dalam evolusi ke arah pengembangan komputer modern. Komputer SAP atau Simple as Possible artinya sederhana mungkin. Telah dirancang untuk Anda sebagai seorang pemula dalam bidang ini. Tujuan utama perancangan komputer Simple as Possible adalah untuk memperkenalkan semua gagasan penting di balik operasi komputer tanpa membenamkan Anda ke dalam kerumitan yang tidak perlu. Meskipun demikian, sebuah komputer sederhana seperti sistem as possible sudah mengandung banyak konsep yang lanjut. Untuk menghindarkan beban pemahaman yang terlalu melampaui banyak sekaligus, kita akan mengkaji setara 3 generasi yang berbeda dari komputer sistem as possible. Bagian A. Mempelajari dan menjelaskan arsitektur komputer berbasis Neumann. Arsitektur non-Neumann atau mesin non-Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu aritmatika yang logis dan logis atau ALU yang merupakan bagian dari unit kontrol atau CPU, media penyimpanan atau memori, dan alat masuk atau input, dan hasil keluar atau output secara kolektif dinamakan I/O. Di bawah ini adalah arsitektur von Neumann. Masukan atau input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau perangkat masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk memindai gambar agar dapat diolah secara digital. Touch panel atau menggunakan sentuhan jari user dapat merekam suara ke dalam komputer, dan masih banyak lagi. Bersatu membumika kerangka P, Gagasar berdasarkan usaha sadar membutuhkan melakukan suatu proses akses file sebagai pengganti mouse, mikrofon. Pemroses atau CPU. CPU adalah Central Processing Unit, merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, serta unit aritmatika dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU juga mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Tugas utama dari ALU melakukan semua penghitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan adalah adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Tata cara
kerja CPU. Unit pemroses pusat atau CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses arahan, melaksanakan penyelenggaraan dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem unit komputer. Unit atau peranti pemroses juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storan bagi melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Unit aritmatika dan logika atau aritmatika logic unit atau ALU adalah alat yang melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan aritmatika atau tambahan, pengurangan, semacamnya. Pelaksanaan logis AND or NOT dan pelaksanaan perbandingan misalnya membandingkan isi sebanyak 2 slot kesetaraan. Pada unit ini adalah dilakukan kerja yang nyata. Unit kontrol penyimpan perintah sekarang yang dilakukan oleh komputer. Memerintahkan ALU untuk melaksanakan dan mendapatkan kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu dan memindahkan kembali ke alokasi memori yang sesuai. Sekali yang terjadi, unit kontrol pergi ke perintah berikutnya atau biasanya ditempatkan di slot berikut, kecuali kalau perintah itu adalah perintah lompatan yang memberitahukan kepada komputer bahwa perintah berikutnya ditempatkan di lokasi lain. Penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama bagi komputer yang membawa arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatile, artinya data yang disimpan di RAM-nya akan hilang ketika dialiri arus listrik. Jenis RAM sangat bervariasi antaranya. DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung dalamnya tidak hilang. SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM adalah RAM yang paling umum digunakan di PC masa sekarang. RAM ini disinkronisasi oleh clock system yang memiliki kecepatan yang tinggi dari DRAM. RAM atau static RAM adalah jenis memori yang tidak perlu penyegaran oleh CPU agar data terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari DRAM. Rambus Dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. EDORAM, Extend Data Out RAM, adalah memori yang digunakan pada sistem penggunaan Pentium. DDR atau Double Dead Rate, tipe RAM yang menggunakan teknologi double clock. DDR sekarang sudah berkembang dengan munculnya DDR2 dan DDR3 memiliki kecepatan yang sangat tinggi. ROM atau Read Only Memory. ROM ini bersifat permanen, artinya program atau data disimpan dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Proses penyimpanan data pada ROM tidak dilakukan dengan mudah, namun membaca data ROM dilakukan dengan mudah. Sampai saat ini ada berbagai macam jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer, antara lain ROM atau program Read Only Memory, EFROM atau Erasable Programmable Read Only atau Memory, EROM Electronic Alterable Read Only Memory, EFROM Electronic Erasable Programmable Read Only Memory, dan Flash Memory. Cara kerja memori. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang berbentuk biner akan dipecahkan atau encode dengan sejumlah instruksi mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner menggunakan salah satu metode pemecahan. Instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi yang bisa disimpan dalam satu sel yang dimakan dengan byte. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maruba.
Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita, teman kelompok saya Daniel Simorangkir, yaitu yang pembahasan selanjutnya itu keluaran ataupun output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan dari hasil pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar, hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Baru ada cara kerja I/O. I/O atau I/O merupakan membolehkan komputer mendapat informasi dari dunia luar dan menaruh hasil kerjanya di sana. Dapat berbentuk fisik atau hard copy atau non fisik soft copy. Ada berbagai macam alat I/O dari yang akrab keyboard, monitor, dan disk drive ke yang lebih tidak biasa seperti webcam atau kamera web, printer, scanner, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada B, komputer IAS, arsitektur SAP1, possible instruksi, dan pemrograman SAP1. Ini adalah sebuah tabelnya. Nah, ini sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu yang kemarin yang waktu bulan 12, yaitu proses berjalannya data. Ini juga adalah proses processing unit atau CPU pada suatu komputer. Selanjutnya, nah, di sini ada instruksi SAP yang pertama yaitu LDA. Ini memindahkan atau loop data RAM ke akumulator. Word dalam memori diberi simbol RORI dan seterusnya secara runut. Baru yang kedua ADD menambahkan data dari RAM ke akumulator. Yang ketiga ada SUB atau SAP mengurangkan data dalam akumulator dengan data dari RAM. Baru mnemonic SUB memakai opcode 0010. Yang keempat output memindahkan data dari akumulator ke register keluaran. Terus mnemonic out memakai opcode 1110. Baru yang kelima HLT, perintah menghentikan proses. Baru mnemonic HLT memakai opcode 1111. Terus lanjut, Le. Nah, ada program SAP1, yaitu untuk membuat program SAP1, misalnya membuat program untuk penjumlahan. Ini adalah sebuah kode, istilahnya seperti kode angka rumus untuk program membuat SAP. Mungkin ini belum kita pelajari, tapi ini yang kami dapat untuk mengetahui ataupun menjumlahkan program SAP. Di sini ada terlihat ada juga penjumlahan, ada juga di sini hasil yang akan didapat dari hasil penjumlahan menggunakan programnya. Selanjutnya, Le. Nah, oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin presentasi kami kurang baik dan kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Habis 5. Apa yang Pak Manajer?